tiba lagi ngetop tiba-tiba ngilang. Karena gue tuh kalau gue terusin di itu, gue akan terjerumus gitu pada saat itu karena belum dewasa pemikirannya. Terus kenapa gue memilih ngilang, gue cari dunia lain gitu, maksudnya di luar dunia musik gitu kan. Karena memang gue pada saat itu lingkungannya itu sangat mempengaruhi untuk gue bisa kejerat narkoba pada saat itu ya. Jadi gue memilih, gue sayang sama diri gue milih rehat sejenak nih daripada gue follow lingkungan itu terus dan gue bakal jadi ketangkap kan, malah jadi rusak juga nama ya kan gitu. Jadi akhirnya gue cepet sadar dan gue bisa recovery. Lu lihat sekarang dan alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah alamin. Hai juga. Iya tadi kalau lu lihat Feli cerita gua, kenapa musisi enggak kan musisi aja yang kalangan entertain. Sebenarnya karena mereka disorot, karena kita itu sebenarnya untuk masuk ke dunia yang seperti itu sangat gampang. Temen datang nawarin gratis, free, ya kan? Kemana ditawarin, lu suka ini enggak, ini enak katanya begini. Nah, gitu kan. Mohon maaf ya, lagi bukannya saya membeda-bedakan status sosial. Orang biasa saja, orang kantoran gitu, yang tidak di dunia entertain gitu kan, seperti kita, itu gampang aksesnya. Apalagi kita, gitu, untuk akses ke dunia-dunia seperti itu gitu. Dan yang terbaik adalah kita proteksi diri kita, bagus proteksi diri kita. Bahwa ini nggak baik nantinya ke depannya buat diri kita. Semua kita yang kontrol, gitu. Dan biasanya yang terjerat seperti itu tidak bisa mengontrol diri. Nah itu bukan hanya musisi, banyak. Karena kita disorot gitu ya. Artis, seniman itu disorot, gitu. Jadi gue bukannya apa-apa ya, bukannya gue seperti gue ini orang suci, gue nggak beranggapan itu. Gue juga pernah terjerembab di kasus-kasus yang apa namanya, di mana posisi gue di bawah pada saat itu karena narkoba, gitu kan. Terus karena semuanya tuh sebenarnya sih kita mau hindarin masalah, cuman pelariannya aja kalah. Nah, untungnya waktu itu perwira polisi itu mengingatkan gue bahwa kamu lagi diincar. Kalau saya nggak mungkin nangkap kamu, katanya. Cuman kalau kamu masih terus, kamu bisa ketangkap. Ya gitu ya. Akhirnya saya berhenti dan saya bisa hidup nikmat seperti sekarang. Teman saya banyak, gitu. Jadi jauhi itu semua teman-teman yang sudah tertangkap itu. Jangan dijustifikasi. Jangan pernah dijustifikasi bahwa mereka itu kayak penjahat yang tertangkap narkoba. Dan mereka pengaruh lingkungan aja kok. Gitu, pengaruh lingkungan aja. Dan pakai narkoba juga untuk merugikan mereka, bukan bandar atau bukan apa. Mereka hanya mungkin ya situasi pandemi sepi gitu kan. Ya kurang dekat gitu kan, tidak bingung mau ngapain, akhirnya salah pertemanan, akhirnya nyobain begitu atau balik lagi ke dunia itu, ya kan. Kita nggak tahu tiap masalah orang, beban hidup orang kita nggak tahu, gitu kan. Kalau menurut gua Indra Tarigan, lo tanya ke gua udah lama nggak ketemu Indra Tarigan. Gue bukan anak buahnya, gue bukan lawyer juga yang harus kerja sama dia gitu kan. Lu tanya aja sendiri, cari tahu Indra Tarigan di mana, itu. Dan dia bukan pengacara gue banyak, bukan Indra Tarigan. Jadi itu pengacaranya siapa? Silakan tanya. Gue banyak urusan, jadi gitu ya. Tuhan bertolong bang lah, dapat kabar dari teman abang agar abang berhenti. Maksudnya gimana? Iya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Itulah sedikit cerita ya tentang 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 dulu ya 10 tahun yang lalu gitu. Jadi buat Bro Anji gitu kan, tetap semangat. Manusia ada tempatnya salah, tapi yang lo lakuin adalah untuk, maksudnya gini, lo hanya salah jalan dan lo pakai narkoba buat diri lo sendiri dan gak ngerugiin orang lain. Lo salah, tetap lo salah, cuman dari sini lu bisa bangkit dan bisa bikin karya-karya yang bagus lagi gitu. Intinya Anji adalah musisi hebat, musisi yang cerdas, smart gitu, musisi yang cerdas, smart gitu. Kita jangan menjudge Anji yang macam-macam. Oh, nggak nyangka ya ternyata itu, kita nggak tahu dia punya masalah apa gitu. Jadi yang lebih bijaknya adalah kita mendoakan bahwa ini dia bukan kriminal gitu ya, dia hanya penyalahgunaan gitu. Ada karena dia tertuang dalam pasal menjadi pidana, jadinya mungkin setelah nanti apapun keputusannya oleh pengadilan nantinya, Anji bisa setelah masalahnya selesai, Anji bisa berkarya. Dan gue suka karya-karyanya Anji. Oh Tuhan, ku cinta dia. Si Anji suka nyinyir artis lain, makanya begitu. Bukan, no. Jadi Anji itu kalau menurut gue zamannya begini speak up ya, mungkin dia berkarya. Tapi terus terang, Anji adalah musisi yang cerdas, yang maksudnya ya namanya manusia nggak ada yang sempurna bro, bukan malaikat gitu kan. Gitu. Manusia tuh nggak ada yang sempurna. Penyajian Anji cuma bahasanya menimbulkan pro dan kontra, tapi lo harus lihat dari sisi yang bijak ya, kalau lo lihat dari sisi sini bagusan, dari sisi sini gitu ya. Dari sisi ini hidungnya kurang mancung, kalau dilihat dari samping ini mancung banget. Karena mungkin beda-beda lihat sisinya gitu kan. Makanya lo jangan lihat dari satu sisi, belajar objektif dan belajar menerima gitu loh. Kalau nyinyir tuh beda. Kalau nyinyir tuh gini, orang nggak kenal atau orang misalnya dia mengkritik sesuatu hal musik gitu ya. Nah, dia ada musisi, dia berbicara dari bidang seni gitu kan. Ada satu artis yang viral karena sensasi, dinyinyirin sama dia. Maksudnya dikomentari oleh dia. Orang bilangnya nyinyir, enggak juga menurut gua. Kecuali orang nggak punya prestasi, keluar-keluar doang. Tiba-tiba artis yang lebih prestasinya lebih dari dia dinyinyirin karena iri. Nah itu baru goblok. Ya adalah beberapa lah ya. Gitu ya. Jadi lo harus smart juga. Nyinyir dalam seperti apa gitu. Kalau menurut gua dari pandangan Anji itu ya dia nggak ada yang mojokan ya, apalagi yang menghina sampai ngatain orang miskin lo, yang kaya gua doang, nggak ada gitu. Ada dia ngomong begitu? Nggak ada. Gitu. Lo artis apaan lo? Gua nih artis, nggak ada begitu. Nggak ada yang norak begitu. Anji nggak pernah begitu. Dia hanya mengomentari apa yang dibuat sosok orang atau selebgram atau artis yang dimana menurut dia ada sisi kelemahannya, itu biar itu namanya kritik yang kondusif, bukan nyinyir. Lu kadang nggak bisa bedain nyinyir sama orang kritik yang kondusif. Kalau nyinyir hidung lu dikatain, gitu ya, gitu. Udah nyerang-nyerang gitu kan. Kalau gue sih kadang nyinyir, kadang aja, nggak selalu nyinyir kan, gitu.
Kalau Bang Kiki semua sisi alhamdulillah gitu. Gitu ya. Kalau lu bilang orang speak up itu nyinyir, berarti lu gila berarti. Lu nggak bisa bedain mana yang speak up mana yang nyinyir gitu. Kalau nyinyir lu belum berprestasi seperti dia, belum pernah melakukan membantu orang-orang terdekat tersayang lu belum pernah berbagi ke orang-orang yang di bawah lu, tapi lu nyinyirin orang yang lebih sukses daripada lu. Baru nyinyir. Itu netizen biasanya. Kalian netizen yang bagus-bagus nih ya. Mudah-mudahan lah ya. Gitu. Iya, tiba-tiba datang nggak tahu siapa, cuman gara-gara ini jadi bahan omongan. Oh dia ini siapa, langsung jadi selebgram, terus semua artis mau diajak berantem ya. Gampang lah kalau kita mau berantem. Mohon maaf ya, kita ludahin orang tengah jalan juga, orang juga gebukin kita, mau cari musuh mah ya. Tapi hidup ini kan bukan hanya sekedar kita nih harus banyak kawan gitu loh. Kak bisa gemuk karena minum susu gitu. Minum susu. Oke guys, kalau gitu udah dulu live-nya. Selamat udah pada makan siang belum? Jam 2 nih. Kalau gue udah makan siang. Pokoknya sukses selalu buat teman-teman semua. Terima kasih untuk supportnya selama ini. Gue akan nanti di bulan depan akan rilis bersama Babang Dika Tampan. Mau tahu gimana karyanya? Nanti kalian harus dengar, kalian harus share, kalian harus dengarkan lagunya. Pokoknya duo Babang.